warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul, bukan faktor kebetulan. Bukan Allah sudah menentukan kita berkumpul di sini. Walaupun niat kita mau ke sini, tapi Allah adalah apapun dan berjalan ternyata balik lagi. Ya, semua itu adalah kehendak Allah sebagaimana dalam surat Yasin ayat 12 itu. Kita tahu semua itu. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Syahid Al-Usra Ehli Dr. Nandari, alhamdulillah tadi diberikan arahan. Juga yang saya hormati para pengurus saya sebagai satu persatu yang sudah memberikan takdim saya pada masa ini. Pada sebaik ini tentunya ini sangat luar biasa ya, bisa hadir menyempatkan waktu pada kesempatan ini ya. Tentunya saya diundang ya Pak, bukan diundang, jadi ajak kita bareng bersama-sama dalam rangka untuk kebaikan kita semua. Karena harapan kita luar biasa, masjidnya luar biasa, tapi orang kompak gitu, ini luar biasa ini. Karena tidak mudah untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu, saya selaku pembina Dewan Masjid Kecamatan Cilodong. Itu saya betul-betul pembinanya dan sudah musyawarah kerja program-program untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Cilodong. Saya betul pembinanya. Dan juga kalau di Cilodong itu saya selaku mutasar juga Pak, Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilodong. Kemudian saya juga selaku BNPS, Komda BNPS Kecamatan Cilodong. Kemarin dan kemudian di BNPS Kota itu selaku peneliti dan informasi terkait BNPS Kota Depok. Mulai kemarin juga ada musyawarah nasional, saya hadir tanggal 24 2026 di Sawangan. Betul tingkat nasional adanya anak pusdiklat Kementerian Pendidikan Nasional di Sawangan, jadi Gunung Sari, di Seruak, ya saya hadir di mana sekali. Ada program yang berkaitan dengan masalah sekolah swasta yang disertai dengan pemerintah kota. Alhamdulillah Kota Depok dapat penghargaan sebagai sekolah yang gratis, yang beberapa sekolah ini kurang lebih 60 itu sekolah gratis untuk SMP yang tidak tertampung di SMP negeri. Pak Wali berupaya untuk mengadakan sekolah gratis. Ternyata penghargaan dari BNPS Kota, dari BNPS Nasional, Wali Kota Depok, kemudian juga DKI Jakarta juga dapat penghargaan membuat terobosan sekolah gratis. Kemudian untuk Provinsi Jambi dan beberapa provinsi yang ada mendapat penghargaan. Ini sangat luar biasa. Kita bawa sekalian nanti mau anaknya mau SMP, mau sekolah SMP, betul saya punya sekolah program pendidikan
ya, mungkin ya ayam tua kurang gitu kalau saya kasihkan. Kemudian doa yang sehat alfiat lah ya, bisa membeli kita dan mungkin nanti hasilnya juga Pak Ketua akan menyampaikan program-program ke depan yang akan memakmurkan daripada masjid saya ini. Karena kalau tidak dimakmurkan, siapa lagi kalau bukan lingkungan situ Pak? Ini kan panggilan, bukan panggilan hati Pak, untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitar itu. Bagaimana nanti kondisinya kita rapatkan, kita rumuskan masjid itu sebagai sentral kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama kaitan dengan ikatan remaja ini juga perlu kita rumuskan seperti apa agar remaja-remaja itu ditampil di fungsi daripada keberadaan masjid ini sangat penting bagi saya. Karena saya juga sebelum itu saya juga selaku ikatan remaja masjid Pak. Jadi saya dulu waktu muda saya diangkat sebelum nikah harus ada ikatan masjid. Saya belum ketua ikatan Irma, ikatan remaja masjid. Nah, sehingga dengan kebiasaan saya di situ juga tampil, saya dipercaya masyarakat jadi ketua RT. Berangkat ketua RT saya percaya menjadi lurah. Saya ingat ketika saya dipanggil lurah, Pak Mul, lurah Pak, RT aja saya pegang, Pak saya jadi lurah. Tanpa ada apa-apa. Ketika saya aktif, begitu Pak Wali komandan saya dari camat. Itu keberadaan masjid Pak. Di luar nalar pikiran saya, hikmah daripada saya ke masyarakat. Bukan para keinginan, tapi Allah sudah menentukan, ternyata jadi juga itu. Ya, alhamdulillah. Dan kaitan dengan pekerjaan sekarang, saya memang di wilayah kerja saya, Cilodong, Tapos, dan Cimanggis. Berkaitan dengan keinspektoratan itu wilayah kerja saya. Jadi kalau saya mampir ke Tapos, itu ruang kerja saya gitu Pak. Ya, di inspektorat Kota Depok ini. Itu saja mungkin yang aku sampaikan. Dan latar belakang saya biar kenal. Saya memang lahir tahun 6 Mei 1996 di Cilodong, di Kalibaru. Kemudian saya pendidikan saya di MI Al-Hidayah dulu desa Kalibaru, SD negeri Kalibaru 1. Jadi paginya sekolah SD, siangnya saya sekolah madrasah Hidayah. Kemudian saya ngajar kemudian berpihak sebagai guru. Kemudian saya melanjutkan MTS di Binong bersama anak saudara. MTS negeri di Binong, ketemu dengan anak saudaranya. Sekarang ketua PMPR, ketua PPKBM, pusat kegiatan di masyarakat. Alhamdulillah pernah ya, muridnya sudah hampir 80. Jadi saya punya program sekolah gratis untuk anak-anak yang lulus mencapai ijazah paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SLTA. Nah, ini kalau untuk 7 sampai 24 tahun itu biasanya tidak ada anggaran. Jadi anggaran disiapkan oleh pemerintah. Tapi kalau sudah 25 tahun itu biasanya sekali bayar. Tapi kita upayakan untuk gratis para anak. Alhamdulillah ada yang bisa 50 tahun mereka belajar. Ini
akademi atau apa seperti itu. Itu sudah kita bicarakan seperti itu. Nah, ini kaitannya itu. Kemudian rumah saya sudah tahu Bapak ya sekalian ya. Saya punya putra, orang satu, putrinya ada 3, dan sampai sekarang dalam proses kuliah seperti itu. Dan istri saya betul ngajar di SMP Negeri 6 dari tahun 2003 sampai sekarang. Itulah riwayat kedua yang saya Pak untuk seperti itu. Nah, oleh karena itu pesan orang tua saya jangan jauh dari masjid begitu. Jadi ini harus dimakmurkan karena bapak saya adalah ketua DKM hampir 25 tahun lebih, kalau sampai 30 tahun lebih. Jadi ketua DKM Masjid At-Taqwa. Dan malam subuh ini kebetulan ada yang namanya subuh gabungan sekitar 400 jamaah yang berkumpul di masjid Jami At-Taqwa yang hari itu subuh. Ya, sekarang pun panggilan pada ikut ya udah sih bergabung di sini Pak. Sekarang udah jalan semua. Harapan saya ke depannya nanti kita ada subuh gabungan seperti konsep Bapak sebulan sekali gitu. Mungkin warga Tapon atau warga Corong diundang sebagainya untuk memakmurkan daripada masjid yang ada itu supaya siarnya ada. Karena sebelum itu saya dulu di Pemda itu saya ngurusin masjid Ihfasul Faizin namanya tahun 2000 dibongkar diganti masjid Baitul Kamal, masjid Balai, masjid Balai Kota. Nah ini saya tahu perjuangan seperti saya bagian merebutnya Pak. Saya ngumumin, saya ajan, saya komat dan ngumumin pengajian tiap hari Rebo di situ. Sehingga pada saya orang percaya jadi murah begitu Pak. Jadi bukan masjid itu jangan perdebatan tentang bagaimana kita menjadi kekompakan sebagai tarbiyah bagi saya. Yaitu tukar pikir bagi saya. Dan saya semuanya kita belajar. Banyak guru semakin banyak pemikiran kita yang tidak menjadi takdir berpendapat ini, tapi kita semuanya seperti itu. Itu perjalanan karir saya seperti itu. Bukan saya mengambil ya Pak ya. Ini masjid itu pengurusnya waktu itu dari Kesra. Belum ada sekarang, sudah ada sekarang beda. Kalau dulu dari Kesra, jadi kasus abang sosial. Nah, saya ngurus jadwal imam, kemudian siapa yang mati. Kalau itu penyusunannya di saya yang mengetiknya gitu loh Pak. Siapa yang memasukkan? Bahkan ada kepala KUA itu yang dijajar yang punya sekolah. Saya tahu siapa itu Pak ya. Kepala KUA yang sekarang itu saya jadwal dia menjadi bupati Pak pada saat itu. Masjid Ihfasul Faizin yang ada di Balai Kota yang di bawah Burdingin yang kalian bongkar ya Pak, mungkin tahu Bapak kita seperti itu. Itulah kali-kali seperti itu. Dan saya senang dengan masjid. Waktu saya di Aliyah saya sering di masjid. Bisa ditanyakan Pak menjadi cerita di masjid Al-Jihad. Tahu ya? Nah, jadi kalau itu harapan semua bagaimana kita untuk bisa memakmurkan masjid, ada kesempatan baik. Mudah-mudahan rezeki kita dengan sendirinya akan mengalir untuk memakmurkan masjid. Dan nanti musyawarah yang terbaik adalah bagaimana kita untuk meningkatkan peribadahan kita lebih maksimal, karena dianggarkan dari pemerintah ya Pak ya, dia abdi dengan baik. Jangan ada perselisihan, pertentangan dan sebagainya. Semuanya ada kekompakan dan dewan ketua masjid harus musyawarah untuk berkekompakan. Bukan ketua masjid ya. Dewan ketua masjid berarti kalau bicara dewan keputusannya bersama begitu, tidak sendiri-sendiri kan gitu. Beda dengan ketua DPR, ketua dewan ketua masjid ya, bukan ketua yayasan bukan. Jadi bedanya di situ. Itu saja yang saya sampaikan dan semangat dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Dan mudah-mudahan kita nanti bersama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan masjid yang sedang dibangun. Mudah-mudahan kita isi, kita merebut gampang, tapi bagaimana bisa mengisi dan mempertahankan keberadaan daripada sarana yang ada, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk surga
Wassalamualaikum